Presiden John F. Kennedy, Presiden Amerika, Ya. minjam namanya emas untuk pembangunan Amerika. Jadi itu sebanyak 57 ton emas Untuk membangun Amerika. membangun Amerika. Siapa? Ya, John Kennedy. Itu juga masih simpang siur kejadian tersebut, apakah pernah terjadi atau tidak. Tapi berkasnya itu ada yang bilang palsu, ada yang bilang itu asli. Pro dan kontra. Ya, pro dan kontra. Jadi emas sebanyak itu dibawa kan, gitu kan. Nah terus ada kejadian lagi, John F. Kennedy meninggal ditembak. Ditembak ya. Itu Iya. kan kayaknya ada video ini dokumentasinya kan. Iya, ada itu sampai Iya. otaknya keluar, iya kan, seperti itu. Dan sampai setelah kejadian itu ada juga di Indonesia, Soekarno itu sebagai sahabatnya juga kan, Iya. dia juga ngamuk, Li. Ada gerakan namanya Ganyang Malaysia. Jadi dia itu akhirnya menuduh Inggris. Salah satu Inggris itu juga yang menjadikan Malaysia sebagai negara merdeka, bukan Indonesia. Dia ngamuk juga setelah kejadian itu, ya kan. Berarti harusnya dulu Malaysia tuh masuk ke kita, Indonesia Iya. juga. Tapi intinya dia bereaksi karena mungkin emas itu setelah dibawa, Oh iya. tapi kemudian terciptalah kejadian tersebut, atau mungkin juga ada yang menunggangi. Berarti kayak kambing hitam gitu ya. Nah, gitu. Ada ya di atas presiden gitu kan, ada kekuatan di atas presiden Iya. yang bisa menggerakkan hal tersebut. Dalangnya ada dalangnya gitu ya. Tapi kita analisa dari mana Soekarno mendapatkan harta tersebut. Jadi seperti ini, Li. Kita Gimana? tarik ulur ke belakangnya. Jadi Soekarno katanya pernah mendatangi Raja Samudra Pasai, Aceh, Daud Bere, namanya Daud Bere. Dia itu meminta bantuan, ingin membeli pesawat pertama. Dan akhirnya rakyat Aceh juga mengumpulkan emas juga. Tapi kan kita nggak tahu nominalnya. Kalau 57 ton itu kan berarti 57.000 kilo. Nggak mungkin dari Aceh doang. Nggak mungkin. Kita lihat lagi kerajaan yang lain yang paling kaya di Nusantara. Kerajaan mana tuh? Kita lihat dari mahkotanya. Dari mahkotanya? Iya. Ternyata di Sumedang, di Garut, ada namanya Mahkota Binokasih. Katanya itu dari Raja Pajajaran terakhir, Ragamulya namanya, Prabu Ragamulya. Dia nitipin ketika Pajajaran hancur, dia titipin mahkota itu untuk melanjutkan kerajaan kembali gitu, Li. Dan itu beratnya 8 kilo, Li. 8 kilo? 8 kilo mahkotanya aja. Sedangkan di Majapahit tidak pernah ada cerita, tidak pernah ditemukan bukti bahwa Raja Majapahit menggunakan emas. Lah, berarti Kita tahu kemakmuran Pajajaran pada masa lampau. Jadi Pajajaran itu sangat kaya. Menurut naskah Tom Pires, Raja Sunda, Raja Pajajaran, ya Tom Pires itu dari Portugis ya. Itu naskahnya ada di Google kalau mau dicari, namanya Tom Pires tentang Pajajaran. Jadi Raja Pajajaran itu ketika dia berangkat berdagang, dia berdagang dengan Malaka, Li. Malaka itu Malaysia. Kerajaan Malaka, Melayu kan. Dia berdagang diiringi 40 ekor gajah. Wih. Iya kan? Itu yang ngiringin aja. Terus ada 400 ekor kuda yang ngiringin. Kita nggak tahu kuda yang ada di kerajaan sendiri ada berapa ribu. Dan gajah itu sendiri ada berapa ratus, kita nggak tahu. Itu yang mengiringi aja, mengiringi raja. Segitu banyaknya. Taruhlah kalau satu gajah itu harganya, zaman itu kan kendaraan mewah, Li. Bisa membawa barang-barang berat, bisa dibawa bertempur. Kayak Raja Abraha itu kan menyerang Mekah itu kan, menghancurin Mekah, akhirnya turunin burung ababil itu kan gajah. Iya. Itu kan bisa dipakai buat menyerang, menghancurkan. Gajah itu kan beratnya aja berapa ribu kilo. Dan kekuatan dari gajah itu juga yang gak jauh
dari berat badan dia biasanya gitu. Berarti kekayaan Raja Sunda itu luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Karena mahkotanya aja 8 kilo. 8 kilo. 1 kilonya ya kalau misalkan itu emas 18 karat, Li. Ternyata. Nah, kalau 1 kilonya sekarang 1 gramnya 1.200.000. 1 kilo itu udah 1,2 miliar. Kali 8 kilo. Buset, berapa itu? Mahkotanya aja udah hampir 10 miliar. Edan. Berarti kekayaannya seperti apa? Ditambah kudanya yang ribuan kuda itu. Taruhlah kalau harga 1 kuda itu 50 juta. Kan kuda-kuda pilihan pada zamannya kan. Pasti. Kuda Prabowo aja sampai berapa ratus juta. Iya. Ada yang berapa miliar. Itu kekayaannya sudah sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dari hasil dia berdagang dan kekayaan alam. Coba juga kita lihat di Nusantara. Pajajaran itu punya namanya Sunda Kelapa, yaitu Jakarta. Itu pelabuhan internasional, Di. Dari zaman dulu itu sudah menghasilkan. Sampai sekarang udah jadi Indonesia aja, pajak pendapatan DKI Jakarta itu tertinggi di Indonesia, mencapai 50 triliun. Itu paling besar di Indonesia. Berarti sumber terbesarnya dari pelabuhan itu. Dari pelabuhan, dari berdagang, dari kekayaan alam. Kalau kelapa, Sunda Kelapa itu Jakarta ya guys. Iya. Seperti itu. Dan kalau kita lihat, gajah itu sekarang banyaknya di mana, Li? Kalau di Indonesia apa di luar? Di Indonesia sekarang. Kalau di Indonesia ini kurang tahu tuh. Di Lampung, Li. Oh iya, gajah Pulau Lampung Sumatera. ya. Iya. Dan ternyata ketika dulu Pajajaran itu hancur, itu kan hancur sendiri, Li. Itu dia punya kekuatan militer yang kuat, belum pernah kalah Pajajaran itu. Berarti hancurnya dari Hancur dalam. Dari dalam. Serangan dari ini, serangan dari Cirebon dibantu dengan Banten, iya kan? Yang sebenarnya anak cucunya Prabu Siliwangi juga. Cuman hancur-hancurnya itu di zaman Surawisesa sama di bawahnya itu yang terakhir Prabu Ragamulya yang mahkotanya akhirnya dititipkan. Seperti itu. Dan itu mereka menyerangnya itu dengan politik agama. Politik agama. Ya kan, kita kan tahu sendiri Sunda itu kan ada Sunda Wiwitan, dia itu menyembah Sang Hyang Tunggal gitu kan. Itu sebenarnya tidak boleh diperangi karena dia monoteis, menyembah Sang Hyang Tunggal. Nah, kalau di Arab sendiri, Yahudi itu juga dikategorikan sebagai ahli kitab. Jadi dia tidak boleh dibunuh ya. Setelah merdeka nih, mereka tidak boleh dibunuh karena mereka adalah ahli kitab. Karena dia monoteis, menyembah Tuhan yang satu, Adonai Elohim, Hashem namanya. Itu juga belum ada penyebutan nama Allah, tapi dia menyembah itu Elohim. Iya, sama-sama kayak Adonai mungkin Elohim. Menyembahnya Tuhan yang sama mungkin ya. Iya, sama kan? Sama-sama satu. Iya, betul. Jadi kenapa banyak agama itu menjadi banyak? Karena manusia yang menginterpretasikannya berbeda-beda. Karena agamanya mah satu dari Tuhan. Iya. Makanya ketika agama itu dicukupkan, kata Allah kan disempurnakan, ya itu Islam katanya. Maksudnya Islam itu kan agama berserah. Berarti agama-agama yang dulu juga yang berserah, yaitu agama dari Tuhan juga, termasuk yang menyembah Sang Hyang Tunggal, Sunda Wiwitan ini. Tapi dia diperangi, Li, dengan politik agama. Dia membawa nama Islam untuk digunakan untuk menyerang leluhurnya. Padahal kalau kita pikir-pikir, lama-kelamaan juga kita kan pasti menerima Islam dengan baik kan? Iya. Pasti. Iya. Sempat ada namanya, ada kisah Prabu Siliwangi dikejar-kejar sama, dia menghindar sebenarnya. Dia dikejar-kejar sama Prabu Kian Santang, mau dimasukin Islam. Kian Santang katanya kan udah masuk Islam. Iya. Nah, anaknya Kian Santang itu kan Sunan Gunung Jati. Dan itu Islam.
Nah, mungkin Prabu Siliwangi dia menghindar itu, dia mungkin tidak mau. Kok mereka ini beragama, mau memasukkan aku ke dalam agama yang baik mungkin ya. Tapi kok mereka membawa peperangan? Tidak mungkin ini agama yang benar. Padahal agamanya benar, cuman yang membawanya ini akhirnya dibawa ke dalam politik. Kenapa saya menyimpulkan ini politik? Karena pada akhirnya mereka perebutkan itu harta Pajajaran, kemudian yang mereka perebutkan itu adalah Sunda Kelapa yang sekarang menjadi Jakarta. Itu juga sampai diperebutkan Samudra Pasai. Yang kenapa menjadi Jakarta? Jakarta itu asal katanya Jayakarta. Jayakarta itu nama orang, panggilan orang. Nama aslinya adalah Tubagus Pasai. Tubagus Pasai itu Pasai, Samudra Pasai dari Aceh. Aceh itu kan Sumatera. Nah, mungkin juga kenapa emas dari Aceh itu banyak kemudian diminta oleh Soekarno. Mungkin juga emas dari situ juga mungkin ya. Emas dari mana angka 57.000 kilo? Berapa triliun itu, Li? Hitungnya aja bingung gitu. Ada perjanjian di itu, Memorial Green Hilton. Tertera itu di situ, Dek. Iya. Sedangkan raja paling kaya, kalau aneh melihatnya ya dari mahkotanya kelihatan. Belum pernah kalah perang. Iya. Ya. Kebayang kan? Sedangkan di Majapahit aja belum pernah ditemukan bukti bahwa Raja Majapahit menggunakan emas. Belum pernah ada bukti. Tapi di Pajajaran sendiri dia menggunakan emas. Begitu jayanya dulu ya. Iya. Jadi ini dari objektif saya. Jadi ini hanya mengulang kisah yang dulu ya guys. Jadi sebenarnya kita semua bersaudara. Kenapa? Karena Betawi itu juga. Betawi itu asal katanya kan Batavia, ya kan? Udah pernah kita bahas. Iya. Itu istilah Belanda, Batavia. Istilah Belanda. Iya, akhirnya kalian pakai menjadi nama suku, padahal kalian juga bersaudara, suku Sunda. Karena daerah kalian itu dulu namanya Sunda Kelapa, masih wilayah kita bareng-bareng semua, wilayah Kerajaan Sunda. Iya. Dan Jawa juga itu sebenarnya masuk ke kita juga. Jawa Sunda itu sama-sama menggunakan aksara Hana Caraka. Belum ada istilah O. Dulu itu masih pakai Hana Caraka. Aksaranya itu sama. Jadi bukan ABCD, Li. Hana Caraka kita pakainya. Oh, iya. Kita udah punya bahasa sendiri. Itu sama Jawa. Sama Jawa. Kenapa kemudian? Nah, jadi kita kan satu kerajaan tadinya bareng. Jawa, Sunda, sama Betawi. Kita di Kerajaan Tarumanegara, kerajaan pertama di Pulau Jawa. Jadi kita itu tidak berbeda sebenarnya. Kenapa kemudian menjadi berbeda? Tentu saja ada pengaburan sejarah. Karena secara bahasa juga kita kan di Jawa itu dulu pakai A, bukan O. Kayak Surakarta, Surabaya, Yogyakarta, ya kan? Terus itu aksaranya udah jelas, Hana Caraka, bukan Hone Coroko. Itu baru yang dipublikasikan oleh namanya Sultan Agung, orang yang sangat berpengaruh di masanya di Jawa. Gitu. Jadi dia, kalau dulu kan nggak ada influencer, nggak kayak sekarang ada artis-artis. Yeah. Dulu mah orang yang paling dikenal influencer itu ya raja. Gitu. Jadi ketika Sultan Agung membiasakan bahasa dengan O, akhirnya rakyat mengikuti menggunakan bahasa O gitu. Hilanglah bahasa A. Padahal banyak tren baru ya. Bener, banyak kesamaan. Kayak lawang. Di Jawa itu lawang, pintu. Sama iya, lawang sewu kayak gitu ya. Di Sunda juga lawang. Lawang panto. Lawang panto. Jadi ada lawang, ada panto. Lawang itu bingkainya. Pantonya, pintunya panto. Tapi kalau di Jawa kan lawang aja. Di situ juga kan membuktikan di mana sebenarnya yang paling tua itu. Ya kan bisa tahu bahasa itu. Karena di Jawa cuma pakainya lawang doang. Pasti yang tahu ada lawang, ada panto, pasti kan leluhurnya. Seperti itu. Banyak kesamaan ya. Sudah jelas bukti-bukti sejarah bahwa kita semua bersaudara. Dia kan termasuk di artikel namanya Isola de la Sonde di Google.
di Wikipedia Itali ada Sunda besar, ada Sunda kecil. Sunda besarnya itu Jawa Barat, Sumatera, ya kan, terus Kalimantan, Sulawesi. Sunda kecilnya itu Bali, Sambas, NTT, NTB. Ya kan, kita ini sebenarnya tadinya Sunda, cuman akhirnya dipecah-pecah. Tuh. Gitu. Jadi apa yang anda simpulkan, Li? Kesimpulannya nggak ada. Nggak ada. Karena ini pengetahuan baru buat Anda, Dik. Miris juga ya, Li? Miris. Generasi sekarang tuh kayaknya lupa gitu sama budaya sendiri, Dik. Sama Nah, kayak aneh gitu. bener. Betul. Justru anak-anak sekarang itu lebih memilih budaya luar gitu. Sedangkan dia tidak tahu budaya dia sendiri. Nah itu. Betul. Serba impor ya. Berimpor sampai ke budaya-budaya. Iya. Makanya kembalilah ke budaya. Gitu. Kayak ABCD aja impor kan. Iya. Hasil jajahan itu kan. Kita diseragamkan pakai bahasa itu ABCD. Padahal punya aksara sendiri. Tapi kayaknya kalau kayak negara-negara lain nggak pakai ABCD juga, Dik. Ada. Kayak Thailand, Betul. Iya betul. ya kan? Ada juga Rusia, Yahudi. Yahudi sama nggak pakai ABCD. Dia pakainya bahasa Ibrani. Dia tuh udah hilang, Li, berpencar ke segala macam. Ya kita mengutuk tindakan Zionis ya. Tapi kita substansinya yang kita ambil itu bukan itu. Yang kita ambil adalah persatuan mereka, mengumpulkan para profesor, ahli bahasa, dikumpulkan jadi negara. Kemudian bahasanya dikumpulkan. Akhirnya sekarang jadi bahasa, ada lagi bahasa yang udah hilang. Jadi bahasa nasional, Oh, bahasa Ibrani. mungkin dulu profesor-profesor juga bukan Yahudi kali ya? Nggak tahu juga sih. Apa sudah Yahudi dikumpulkan kembali oleh mereka? Mungkin lah ulama-ulama mereka. Ya kita mengutuk tindakan Zionis ya. Maksudnya kalau dari jiwa nasionalis mereka itu ternyata ada bagusnya kalau kita terapkan di Indonesia gitu. Untuk apa namanya, menghasilkan budaya kita sendiri, menggali budaya kita sendiri yang dulu dikembalikan. Bukan artinya kita menjajah juga, bukan, tidak boleh itu. Seperti itu.